Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi e-governance mengenai real-time data governance dengan topik bagaimana tata kelola pemerintahan berbasis real-time data governance dapat diimplementasikan. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Lailia, Zulfikar, Nevada, Dewi Pratista, Rizmitsa Konggoliza, dan Raffi Amrullah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ialah apa itu real-time data. Real-time data berarti proses aliran data yang sedang bergerak dan menganalisisnya dengan tepat waktu tanpa menyimpannya di data storage. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dalam waktu tertentu. Menurut Michael Minelli, real-time data bukan hanya proses untuk menyimpan petabyte atau exabyte data ke dalam data warehouse, tetapi tentang kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang berarti pada waktu yang tepat. Next. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola real-time data? Yang pertama, data distillation. Fase ini mencakup penggalian tampilan untuk teks yang luas, akumulasi sumber data yang berbeda, klarifikasi untuk populasi yang diminati, pemilihan fitur dan hasil yang sesuai untuk pemodelan, serta mengekspor kumpulan data yang sudah disaring ke dalam data mart. Yang kedua, model development. Proses ini meliputi seleksi afeksi, pengambilan sampel dan agregasi, transformasi variabel, estimasi model, perbaikan model, dan pembandingan model. Sasaran dalam fase ini menciptakan model prediktif yang kuat, kokoh, dapat dipahami, dan dapat diterapkan. Yang ketiga, validation and deployment. Tujuan utama pada fase ini, menguji model apakah dapat bekerja secara nyata. Proses ini melibatkan ekstraksi ulang data awal, lalu menjalankannya dalam model yang berdampingan, dan membandingkan dengan hasil yang dijalankan pada data. Jika model berfungsi, maka model tersebut dapat digunakan ke depannya. Yang keempat, real-time data scoring. Dalam fase ini, beberapa sistem real-time akan menggunakan data yang sama dengan yang digunakan di data layer. Pada proses ini, aturan penilaian yang diterapkan akan dipisahkan dari data di dalam data layer atau data mart. Yang kelima, model refresh. Data akan terus berubah sehingga perlu adanya data dari luar untuk memperkuat data serta memperkuat model yang dibangun di atas data asli. Proses penyegaran serta validation and deployment dapat menjadi alternatif. Next. Selanjutnya ada real-time data governance. Next. Apa itu real-time data governance? Real-time data governance merupakan sebuah inovasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk mengembangkan sistem tata kelola kota. Real-time data governance ini mengatur hak dan akuntabilitas pengambilan keputusan terkait informasi secara langsung dan nyata. Real-time data governance ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat kesepakatan dan kebenaran pada data langsung, di mana real-time data governance ini akan menghasilkan banyak kerangka kerja kebijakan, sehingga akan menciptakan good governance. Dengan adanya regulasi yang berkembang, akan memudahkan pemerintah untuk mengembangkan sistem yang ada dan memasukkan data secara langsung. Next. Manfaat dari real-time data governance. 1. Dalam manajemen dan pemeliharaan daya akan disatukan ke dalam resource, sehingga akan tersimpan dengan baik. 2. Dapat mengontrol akses dan memanipulasi data menjadi lebih mudah sehingga keseluruhan data akan terpusat pada satu sistem. Yang ketiga, akan mengurangi terjadinya duplikasi data pemerintahan. Yang keempat, memudahkan pemerintah untuk menghemat penyimpanan data eksternal. Yang kelima, mengelola dan merubah data dengan memperhatikan pola menggunakan data secara langsung. Dan yang terakhir, memudahkan pemerintahan untuk memecahkan masalah yang terjadi dan hanya memerlukan waktu yang singkat. Next. Selanjutnya adalah implementasi real-time data governance di Indonesia. Indonesia sendiri telah beberapa kali memanfaatkan teknologi real-time data untuk urusan pemerintahan dan pelayanan publik untuk negaranya. Kami mengadopsi 3 contoh implementasi real-time data yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah web pengaduan online. Merupakan website yang diciptakan oleh pemerintah guna memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan performa pelayanan publik mereka. Nah, web pengaduan online ini merupakan implementasi dari real-time data governance terkait dengan pengaduan dan pemberian aspirasi masyarakat secara online dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan juga komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.
Diharapkan dengan adanya program ini mampu mewujudkan good governance dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya adalah identifikasi lokasi titik api dan kabut menggunakan beberapa sumber data real-time. Program ini memanfaatkan adanya media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Cara kerjanya adalah dengan melihat unggahan yang diunggah oleh warga masyarakat di media sosial tersebut. Nah, unggahan tersebut dapat berupa teks, gambar, maupun video. Yang selanjutnya dapat juga dilihat dari data ponsel serta data citra satelit, seperti gambar yang kami cantumkan dalam PowerPoint berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Implementasi yang ketiga ialah adanya kebijakan One Map Policy atau satu peta yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, ide dari One Map for Indonesia ini lahir dari perbincangan yang dilanjutkan dengan instruksi Presiden untuk menggunakan One Map atau satu peta sebagai acuan nasional. Inisiatif satu peta ini memiliki tujuan untuk mendigitalkan sebuah data dan informasi terkait hutan primer dan sekunder, termasuk adanya lahan gambut yang ada dalam satu portal publik. Lalu, data tersebut disinkronkan dengan data izin yang telah dilampirkan pada kawasan lahan dengan tujuan yang mendesak untuk menghilangkan izin ganda yang dikeluarkan untuk lahan yang sama. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan untuk pemenuhan permintaan informasi geospasial yang akurat, bertanggung jawab, dan dapat diakses adalah dengan melakukan pembentukan Badan Informasi Geospasial atau BIG itu sendiri. Next. Adapun proses dari One Map Policy, yaitu yang pertama adanya kompilasi, yaitu sebuah proses penyusunan peta tematik atau informasi geospasial tematik dari masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah. Lalu, proses yang kedua ialah melakukan integrasi pada peta tematik yang sudah terkumpul ke dalam peta dasar. Yang ketiga ialah proses sinkronisasi, di mana proses ini merupakan proses hasil implementasi dari Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai konsep dari Smart City. Nah, di sini kota smart atau smart city didefinisikan sebagai kota yang mana mampu menggunakan sumber daya manusia, kemudian modal sosial, dan juga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Nah, Smart City sendiri merupakan suatu wilayah kota yang telah mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kehidupan dan tata kelola kota sehari-hari. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga meningkatkan kesejahteraan dari warga kota tersebut. Ada beberapa prinsip dari Smart City sendiri, di antaranya yakni Smart Living, Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Mobility, dan yang tak kalah penting di sini adalah Smart People. Karena Smart City yang didukung dengan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, tanpa adanya Smart People, maka Smart City tersebut belum maksimal. Karena di sini Smart People sangat mempengaruhi bagaimana Smart City dapat berjalan. Baik, berikutnya adalah studi kasus dan penerapan real-time data governance di wilayah Kota Surabaya melalui laman lawan covid-19.surabaya.go.id. Ada dua masalah data yang diolah oleh Pemkot Kota Surabaya dalam mengelola aplikasi ini, yakni satu data kependudukan yang meliputi data NIK, tempat tinggal, nama, tempat dan tanggal lahir, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua adalah data kesehatan yang memuat rekam medis orang yang dimaksud. Data ini didapat dari Dinas Kesehatan yang diperoleh dari puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium tes COVID-19. Kedua masalah data ini bekerja secara paralel, sehingga dapat memunculkan lokasi, bahkan tempat tinggal ODP dan PDP secara mendetail. Kemudian ada fasilitas kesehatan dan wastafel yang dapat digunakan oleh seluruh warga Kota Surabaya dengan bantuan API dari Google Maps. Oke,
Jadi kesimpulan dari apa yang kami presentasikan adalah dengan perkembangan data dan teknologi yang semakin pesat ya, utamanya dalam sistem tata kelola pemerintahan digital, sehingga muncullah istilah real-time data governance, yaitu sebuah inovasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi yang ada. Sehingga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada ini, maka kehidupan yang ada di kota tersebut dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan pelayanan publik yang ada di kota tersebut. Nah, hal ini apabila diterapkan dalam lini kehidupan masyarakat, tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak terkecuali di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dengan adanya real-time data governance, maka akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data grafis tentang penyebaran COVID-19, kemudian peta ODP dan peta ODP secara real-time ya tentunya, melalui aplikasi. Sehingga dengan demikian, masyarakat dapat mewaspadai dan mencegah penularan COVID-19. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan ini adalah daftar pustaka sumber yang kami pakai dalam menyusun PPT kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.